Pernahkah kalian merasa seolah-olah kegagalan selalu menghantui setiap langkah yang kalian ambil? Bayangkan jika setiap kali kalian mengalami kegagalan, alih-alih bangkit, kalian malah terjebak dalam refleksi dan rasa tidak berharga. Mari kita gali bersama, mengapa kita sering terjebak dalam siklus yang membuat kita semakin merasa rusak dan ditakdirkan untuk selalu gagal. Seringkali ketika kegagalan datang, kita langsung menyalahkan diri sendiri. Kita bertanya-tanya, mengapa kita begitu lemah? Mengapa kita tidak mampu menyelesaikan apa yang telah kita mulai? Pikiran seperti ini perlahan mengakar, menanamkan keyakinan bahwa kegagalan adalah bagian dari diri kita yang tak terpisahkan. Keyakinan ini pada dasarnya membawa kita ke dalam lingkaran setan, sebuah spiral depresi yang membuat kita semakin percaya bahwa kita memang tidak mampu, hingga akhirnya kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang justru memaafkan keadaan. Hal yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa kegagalan adalah kesalahan yang melekat pada diri kita. Pikiran bahwa ini salah saya menjadi beban mental yang terus menghantui. Ketika keyakinan seperti itu dibiarkan, secara perlahan-lahan kalian mulai melihat kegagalan sebagai takdir, sehingga semakin sulit untuk mencoba dan bangkit kembali. Ironisnya, rasa putus asa ini seringkali mendorong kalian untuk semakin bergantung pada kebiasaan buruk sebagai pengungsi, yang justru menambah daftar kegagalan dalam hidup kalian. Namun, ada secercah harapan. Jika kalian benar-benar ingin keluar dari lingkaran setan kegagalan ini dan mulai melihat kemajuan dalam hidup, perubahan harus dimulai dari keyakinan. Kalian perlu mengganti pandangan lama yang menyertakan pola pikir yang lebih konstruktif dan memberdayakan. Bayangkan sejenak bagaimana rasanya jika kalian mampu melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Perubahan dimulai ketika kalian memilih untuk tidak lagi mendefinisikan diri melalui kegagalan, melainkan melalui upaya dan keberanian untuk mencoba lagi. Keyakinan baru ini harus mampu mendukung kalian bahkan di saat-saat sulit. Menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa setiap langkah mundur membawa kalian lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih mendalam adalah kunci untuk membuka potensi kalian. Dengan pola pikir seperti ini, kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari sebuah transformasi besar. Hari ini, mari bersama-sama mengubah cara memandang kita. Ubah keyakinan yang selama ini membuat kalian merasa terjebak dan bangunlah fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan. Ingat, setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga, dan dengan sikap yang tepat, kalian bisa mengubahnya menjadi kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Ini bukan sekedar nasihat, ini adalah panggilan untuk mulai percaya bahwa kalian pantas untuk sukses, meskipun terkadang harus melalui jalan penuh tantangan. Selama bertahun-tahun bekerja satu lawan satu dengan ratusan orang, saya menyadari satu pola umum yang selalu muncul. Orang-orang yang terus-menerus gagal cenderung menjalani siklus yang bisa diprediksi. Mereka mencoba, gagal, lalu meratakan diri sendiri selama beberapa hari sebelum mencoba lagi, dengan harapan bahwa kali ini, secara ajaib, segala sesuatunya akan berubah. Pola yang sering kali terlihat adalah ketika kegagalan datang, mereka langsung menyimpulkan bahwa itulah nasib mereka. Mereka mengharapkan perubahan besar hanya dengan dorongan sesaat, seperti menonton video motivasi berdurasi 10 menit yang menampilkan adegan-adegan drama dari film tinju yang diputar di musik epik. Namun, setelah video itu berhenti, harapan pun punah dan siklus kegagalan pun terulang kembali. Kalian mungkin pernah merasakan hal yang sama, sebuah ledakan motivasi sementara yang kemudian memudar, meninggalkan rasa putus asa yang membuat kalian kembali ke kebiasaan lama. Menyedihkan bukan?
yang sering dilupakan adalah kunci utama untuk mengubah keadaan. Strategi. Bukan soal apakah kalian cukup kuat secara mental atau tidak, melainkan bagaimana kalian merancang cara untuk mencapai tujuan. Kalian perlu bertanya pada diri sendiri, siapa yang harus terlibat, apa yang harus dilakukan, langkah mana yang harus diambil, kapan waktu yang tepat, dan mengapa hal itu penting. Tanpa strategi yang jelas dan terencana, setiap usaha yang dilakukan akan mudah terjebak dalam pola kegagalan yang sama. Keberhasilan tidak datang dari harapan semata, melainkan dari perencanaan dan strategi yang matang. Kalian tidak hanya perlu berusaha, tetapi juga harus mengetahui cara melakukannya dengan tepat. Setiap kali kegagalan datang, itu adalah kesempatan untuk mendekatkan kalian. Apa yang sudah dilakukan, mengapa hasilnya tidak sesuai harapan, dan bagaimana kalian bisa memperbaikinya di lain waktu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian akan mulai menemukan pola yang lebih efektif dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk mencapai kesuksesan. Jadi, jangan biarkan kegagalan mendefinisikan kalian. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar dan menyusun strategi baru. Ingat, setiap usaha yang kalian lakukan adalah bagian dari proses belajar yang tak bernilai harganya. Dengan pendekatan yang tepat, kegagalan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan jembatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Mulailah sekarang juga dengan merancang strategi spesifik untuk mencapai tujuan kalian. Evaluasi apa yang telah dilakukan dan jangan takut untuk melakukan perubahan bila diperlukan. Kalian memiliki potensi besar untuk mencapai apapun yang diimpikan, asalkan terus belajar dari setiap pengalaman dan berani mencoba metode baru. Teruslah berusaha dan percayalah bahwa keberhasilan ada di ujung jalan. Hanya menunggu untuk kalian mencapai dengan strategi yang tepat dan semangat pantang menyerah. Seringkali strategi yang kita gunakan sama pentingnya, bahkan bisa dibilang lebih penting dalam mencapai tujuan yang kita impikan. Jika kalian merasa sulit untuk berkonsentrasi belajar di rumah, cobalah bereksperimen dengan berbagai lokasi. Ubah waktu belajar, coba belajar bersama orang lain, atau bahkan ubah materi yang kalian pelajari jika memang ada pilihan. Dengan mencoba berbagai pendekatan, kalian akan menemukan metode yang paling efektif untuk diri kalian sendiri. Setelah menemukan strategi yang tepat, penting untuk berhenti terus mencari metode baru. Terlalu sering berpindah strategi justru bisa membuat kalian kehilangan fokus dan tidak pernah benar-benar menguasai satu cara yang terbukti berhasil. Konsistensi adalah kunci. Saat kalian menemukan suatu pendekatan yang memberikan hasil positif, peganglah dan kembangkan terus. Jangan biarkan godaan untuk mencoba sesuatu yang baru mengganggu proses pembelajaran dan perbaikan diri yang sudah mulai berjalan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam menyusun strategi, ada baiknya kalian mulai mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada diri sendiri. Misalnya, bagaimana saya bisa meningkatkan peluang keberhasilan tanpa harus selalu bergantung pada dorongan tekad semata? Atau, apa yang bisa saya lakukan berbeda kali ini? Siapa yang harus terlihat? Apa yang harus dilakukan? Di mana dan kapan sebaiknya saya melakukannya?
serta mengapa pendekatan itu akan menguntungkan saya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kalian mengalihkan fokus dari sekedar mengandalkan kekuatan mental menjadi evaluasi menyeluruh terhadap metode yang digunakan. Ingat, ini bukan soal seberapa kuat mental kalian. Meskipun kekuatan mental dan tekad memang berperan, yang lebih penting adalah seberapa baik strategi yang kalian terapkan. Kalian bisa terus mengasah dan memperbaiki strategi berdasarkan pengalaman, sehingga setiap usaha yang kalian lakukan menjadi lebih terarah dan efisien. Jadi, mari mulai dengan bereksperimen, menemukan dan mempertahankan strategi yang benar-benar berhasil untuk kalian. Ingat, kunci kesuksesan tidak hanya terletak pada seberapa keras kalian berusaha, tetapi juga pada bagaimana cara kalian mengatur dan menjalankan usaha tersebut. Kalian memiliki potensi besar untuk mencapai apapun yang diimpikan. Yang diperlukan hanyalah strategi yang tepat dan konsistensi dalam penerapannya. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.